Perkenalkan, nama saya Akila Chandra Utarindia dari kelas 12 bahasa Absen. Saya berperan sebagai penyaji. Di sini ada Mary Rizal Aulia, kelas 12 bahasa absen 26, berperan sebagai manajer. Kemudian di sini ada Dona Olivia Arunda, kelas 12 bahasa absen 14, berperan sebagai penulis. Kemudian di sini ada Wulan Firmansyah, kelas 12 bahasa absen 33, berperan sebagai penanya. Jadi ditunggu film video dari Cantika. Bye Bu Ari. Jadi di sini saya akan membahas topik tentang poin pelanggaran siswa SMA Negeri 4. Nah, karena di sini Bu Arin menyuruhnya hanya 100 data, jadi saya bukan hanya menyuruh 100 data saja, tetapi minimal 100 data, jadi saya memasukkannya hanya 100 data. Nah, di sini cara mencari datanya adalah melalui wawancara Pak Endar. Di sini adalah bukti fotonya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan median, mean, dan modus. Pertama-tama kita akan menentukan jangkauan data terbesar sampai data terkecil. Nah, jadi di sini saya akan menentukan jangkauan data. Di sini ada data terbesar sampai data terkecil, dikurangi data terkecil. Nah, data terbesar di poin pelanggaran ini adalah 315 dan data terkecilnya adalah 10. Kemudian 315 dikurangi 10 sama dengan 305. Kemudian menentukan banyak kelas interval. Di sini ada rumusnya. Seperti ini rumusnya. Atau nanti saya akan menaruhnya lebih jelas lagi di sini. Nah, rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 dikali 100. Nah, di sini ditemukan hasilnya adalah 7,6 yang dibulatkan menjadi 8. Kemudian menemukan batas kelas interval. Di sini menentukan kelas intervalnya adalah rumusnya jangkauan per n sama dengan jangkauannya tadi yang data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, itu ditemukan 305. Kemudian n itu adalah banyak kelas intervalnya dibagi 8, jadi hasilnya 305 per 8 sama dengan 38,125. Nah, di sini karena saya sudah mencoba 38 saja itu tidak berhasil, jadi katanya Bu Arin dibulatkan menjadi 39. Nah, seperti ini ya. Nanti saya letakkan lebih jelas lagi. Di sini rumusnya adalah dimulai dari yang paling kecil. P sama dengan 10 ditambah buka kurung 39 kurangi 1 sama dengan 48. Kemudian dilanjut 49 tambah 39 plus 1 sama dengan 87. Kemudian 88 tambah 39 minus 1 sama dengan 126. Kemudian 127 tambah 39 minus 1 sama dengan 165. Kemudian ada 166 tambah 39 minus 1 sama dengan 204. Kemudian ada 205 tambah 39 minus 1 sama dengan 243. Kemudian ada 244 tambah 39 minus 1 sama dengan 244. Yang terakhir ada 243 tambah 39 minus 1 sama dengan 321. Nah, kemudian sini sudah ditulis batas kelas intervalnya. Nanti saya akan letakkan di sebelah sini. Nah, kemudian di sini saya akan mencari modusnya menggunakan rumus L plus P buka kurung D1 per D1 tambah D2 tutup kurung. Nah, di sini L-nya adalah 9,5. Mengapa 9,5? Karena di sini adalah kelasnya itu 10 sampai 48. Jadi di sini adalah 10 dikurangi 48 ini dikurangi 0,5. Dan P itu adalah perbedaan batas kelas intervalnya. Jadi kayak jauhnya 10 ke 48 itu adalah 39. Nah, kemudian D1 ini adalah 80 dan per D1 adalah 80 juga plus 69. Kemudian ditemukan
hasil akhirnya adalah 9,5 ditambah 20,9 sama dengan 30,4. Selanjutnya, saya akan mencari median. Nah, di sini rumusnya hampir mirip dengan modus, yaitu L plus P buka kurung N per 2 dikurangi F per Fn. Nah, di sini L-nya tetap 9,5 dan P-nya tetap 39. N bagi 2 ini adalah N bagi 2 adalah 50. Apa itu N? N adalah jumlah kelasnya. Nah, jumlah kelasnya di sini ada 100 dibagi 2 yaitu 50. Dan F-nya adalah kelas sebelum frekuensinya itu. Nah, karena di sini tidak ada jadi ditulis 0. Nah, FM-nya itu adalah 80. Hasil akhirnya 9,5 ditambah 24,3 sama dengan 33,8. Yang terakhir, saya akan mencari mean. Nah, di sini ada rumusnya seperti ini. Itu adalah hasil FI kali XI, yaitu 4.950 per 100. Mengapa per 100? Karena FI gitu. Nah, di sini saya juga mencari kelasnya seperti ini. Nanti saya akan tuliskan lebih jelasnya lagi ya. Nah, sekian itu adalah mencari median, modus, dan mean. Dan yang selanjutnya kita akan mencari simpangan rata-rata. Nah, di sini sudah ditulis dari yang poin yang ini. Nah, di sini nulisnya itu kelas intervalnya dan frekuensinya yang FI. Nah, di sini kita cari XI. Nah, gimana caranya cari XI? Cari XI itu seperti kelas interval ini. Misalnya 10 ditambah 48 dibagi 2, itu ketemunya 29 dan seterusnya. Kemudian FI dikali XI adalah yang ini, 80 dikali 29 ketemunya 2320. Kemudian XI dikurangi X. Nah, X yang ini itu dicarinya lewat hasil FI kali XI per 100. Per 100 ini jumlahnya maksudnya. Nah, ketemunya itu 44,21. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu XI yang di sebelah sini dikurangin sama X ini. Nah, di sini tidak ada hasil minus ya, karena di sini menggunakan mutlak, jadi tidak ada yang memiliki hasil minus. Jadi XI kurangi X yang pertama itu 29 dikurangi 44,21 sama dengan 15,21 ya. Nah, lalu kita yang terakhir mencari FI dikali XI kurangi X. Itu bagaimana caranya? Caranya adalah, caranya yaitu FI yang setelah kelas interval ini dikali oleh hasilnya XI kurangi X. Nah, jadi yang pertama itu hasilnya 1216,8 dan seterusnya. Nah, di sini saya memiliki data yang hasilnya 0. Maka dari itu hasilnya tidak bisa dihitung begitu. Nah, untuk hasil terakhirnya di sini simpangan rata-ratanya. Cara mencarinya adalah hasil dari ini semua dibagi 100. Mengapa dibagi 100? Ya, karena jumlah ininya, jumlah kelasnya, jumlah FI-nya, jumlah datanya juga.
Nah, ketemu hasilnya 24,336. Jadi selanjutnya kita akan mencari kuartil 1, kuartil 3, dan desil 8. Mengapa kita mencari desil 8? Karena itu adalah penjumlahan absen dari kita berempat yang menghasilkan angka 80. Jadi kata Bu Arin itu disuruh 8 saja. Oke, pertama-tama kita mencari kuartil 1 terlebih dahulu. Nah, di sini sudah harus mencari kuartil 1, yaitu 1/4 dikali N dulu. Nah, N-nya kita adalah 100. Apa itu N? N adalah jumlah datanya kita. Jadi hasilnya 1/4 dikali 100 sama dengan 25. Nah, di sini menggunakan rumus kuartil 1 adalah LI plus P buka kurung 1/4 kali N dikurangi FI per FI dikurangi. Nah, di sini hasilnya L-nya adalah 9,5 dan P-nya adalah 39. 1/4 kali N-nya 25 dikurangi 80 per 80. Jadi hasilnya 9,5 ditambah 12,1. 12,1 dari mana? 12,1 dari 39 dikali 25 dikurangi 20 per 80. Jadi hasilnya 21,6. Selanjutnya kita akan mencari kuartil 3. Nah, kita akan mencari 3/4 kali N-nya dulu. Itu sama dengan 75. Nah, rumusnya itu sama. Menggunakan LI plus P buka kurung, tapi 1/4-nya diganti 3/4 dikarenakan kita mencari kuartil 3. Mengapa kita tidak mencari kuartil 2? Karena kuartil 2 adalah median. Lanjut, L-nya sama 9,5. Tadi belum mencari kuartil 3, 3/4 dikali N. Nah, di sini N-nya sama ya 100, jadi hasilnya 75. Selanjutnya kita akan mencari menggunakan rumus yang tadi, yaitu L-nya sama dengan 9,5 ditambah 39. Buka kurung 75 dikurangi 80 per 80. Nah, lalu 39 dikurangi 75 dikurangi 80 per 80, hasilnya 36,5. Selanjutnya 9,5 ditambah 36,5 sama dengan 46. Selanjutnya kita akan mencari desil 8. Nah, desil 8 itu rumusnya L8 ditambah P buka kurung 8/10 dikali 100 dikurangi F per F. Nah, di sini L8-nya sama 9,5 ditambah 39 buka kurung 80 per 80 per 80. 80 dikurangi 80 per 80. Jadi hasilnya 0. Nah, di sini tinggal 9,5 ditambah 39 sama dengan 48,5. Jadi, untuk kesimpulannya adalah mengolah data statistika itu ribet dan mungkin susah, tetapi statistika dibutuhkan di kehidupan sehari-hari untuk memudahkan kegiatan kita. Dan dari data yang kita ambil, kita juga bisa melihat poin pelanggaran siswa kelas 10 di SMA 4 secara keseluruhan. Mencari rata-rata yang ternyata bisa diambil kesimpulan bahwa siswa SMA 4, khususnya kelas 10, harus menaati peraturan dan menghindari perilaku yang menyebabkan kita mendapatkan poin pelanggaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.